Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik pemenuhan nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Materi ini sangat penting karena status gizi pada awal kehidupan akan sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk membekali kita dengan pemahaman tentang prinsip gizi seimbang, cara menghitung kebutuhan energi anak, serta bagaimana menyusun meal plan sesuai usia. Dengan bekal ini diharapkan kalian bisa berperan dalam mendukung tumbuh kembang optimal dan mencegah masalah gizi yang bisa terjadi pada anak. Pertanyaan, mengapa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK itu begitu penting? Periode ini dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Disebut juga sebagai periode emas atau window of opportunity. Karena pada masa inilah pertumbuhan otak, organ tubuh, dan perkembangan fisik anak berlangsung sangat cepat. Namun masa ini juga bisa menjadi periode kritis. Jika bayi dan anak mengalami kekurangan gizi, dampaknya sangat serius, yaitu perkembangan otak bisa terganggu, kemudian kecerdasan menurun, pertumbuhan fisik tidak optimal, bahkan metabolisme tubuh bisa bermasalah. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit kronis di masa dewasa, seperti obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, hingga penyakit jantung. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa 1000 hari pertama kelahiran adalah masa yang menentukan kualitas hidup seseorang di masa depan. Apa yang terjadi pada periode ini akan berdampak seumur hidupnya. Pola makan sehat sejak bayi hingga balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit serta membantu anak untuk mencapai berat badan sehat dan kecerdasan yang baik. Namun sayangnya, kekurangan gizi masih menjadi masalah serius dan berhubungan dengan sekitar 45% kematian anak di dunia. Berdasarkan studi epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 149 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, kemudian 45 juta anak mengalami wasting, dan 30 juta anak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Fakta berikutnya adalah cakupan ASI eksklusif ini masih rendah, yaitu hanya sekitar 44% bayi 0 sampai dengan 6 bulan yang mendapatkan ASI secara eksklusif. Sementara itu, pada anak usia 6 hingga 23 bulan, hanya sedikit sekali yang mendapatkan MPASI yang bergizi cukup. Kurang dari seperempatnya memenuhi keanekaragaman dan frekuensi makan yang sesuai usianya. Padahal ASI memiliki potensi yang sangat besar. Menyusui optimal bisa menyelamatkan hingga 820.000 nyawa anak balita setiap tahunnya. Sekaligus memberikan manfaat jangka panjang seperti IQ-nya menjadi lebih tinggi, kemudian prestasi sekolah yang lebih baik, dan pendapatan lebih besar saat dewasa. Tidak hanya itu, menyusui juga terbukti meningkatkan perkembangan anak, mengurangi biaya kesehatan, dan memberikan keuntungan secara ekonomi. Ini baik bagi keluarga maupun di tingkat nasional. Fakta-fakta tadi menunjukkan betapa besar dampak gizi terhadap kesehatan dan masa depan anak. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi secara cepat. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita. Sekarang mari kita bahas apa sebenarnya tujuan dari pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita. Pertama, tentu saja untuk mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, nutrisi menyediakan energi dari karbohidrat, protein, dan zat gizi makro lainnya yang dibutuhkan agar berat badan dan tinggi badan anak sesuai dengan usianya. Kedua, pemenuhan nutrisi sangat penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif anak. Zat gizi seperti protein,
asam lemak esensial, zat besi, dan yodium berperan besar dalam perkembangan sistem saraf, daya ingat, konsentrasi, hingga kecerdasan anak. Tujuan berikutnya adalah untuk memperkuat sistem imun. Vitamin A, kemudian zinc, vitamin C, serta kandungan yang ada dalam ASI mampu melindungi anak dari infeksi sehingga anak menjadi lebih jarang sakit. Selain itu, pemenuhan nutrisi sejak dini membantu membentuk kebiasaan makan sehat. Misalnya, memperkenalkan makanan yang beragam, dengan tekstur yang bertahap, serta pola makan seimbang. Kebiasaan ini harapannya akan terbawa hingga anak tumbuh dewasa. Dan yang terakhir adalah nutrisi yang cukup sejak kecil akan menurunkan resiko penyakit jangka panjang seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit tidak menular lainnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pemenuhan nutrisi tidak hanya penting untuk pertumbuhan fisik saat ini, tetapi ini juga merupakan investasi untuk kesehatan anak dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Mari kita lihat prinsip pemenuhan nutrisi berlandaskan gizi seimbang. Prinsip pemenuhan nutrisi berdasarkan konsep gizi seimbang artinya kita harus menjaga keseimbangan antara asupan zat gizi dan energi dengan kebutuhan tubuh anak. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsumsi makanan harus beragam, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang lengkap gizinya. Semuanya saling mendukung dan melengkapi. Kedua, asupan karbohidrat, protein, dan lemak perlu dikontrol sesuai kebutuhan usia. Dan yang ketiga adalah makanan yang diberikan harus aman dan higienis. Yang keempat, anak juga perlu didukung dengan aktivitas fisik yang cukup sesuai tahap perkembangannya. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa menyiapkan pola makan yang tidak hanya sehat, tetapi juga sesuai dengan kondisi anak. Sekarang kita masuk ke alasan mengapa harus gizi seimbang. Intinya adalah tidak ada satu jenis makanan pun yang gizinya lengkap. Karena itu, manusia harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang berarti susunan pangan harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan tubuh, sambil tetap memperhatikan keanekaragaman makanan. Kemudian, ini juga harus disesuaikan dengan aktivitas fisik, pola hidup bersih, dan menjaga berat badan normal. Contohnya, karbohidrat seperti nasi, kentang, atau jagung menjadi sumber energi. Kemudian, protein dari ikan, telur, atau tahu berperan sebagai zat pembangun. Sedangkan lemak sehat dari kacang-kacangan atau alpukat ini membantu untuk penyerapan vitamin. Dan vitamin mineral dari sayur dan buah-buahan berfungsi sebagai zat pengatur. Jadi, gizi seimbang adalah kombinasi dari zat gizi makro dan mikro yang saling melengkapi. Zat gizi makro berfungsi untuk aktivitas kerja organ, sementara untuk zat gizi mikro untuk mendukung kerja makro dan untuk memenuhi kebutuhan mikromineral tubuh. Kalau pada orang dewasa kita menerapkan gizi seimbang dengan porsi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sekarang kita masuk ke alasan mengapa harus gizi seimbang. Intinya adalah tidak ada satu jenis makanan pun yang gizinya lengkap. Karena itu, manusia harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang berarti susunan pangan harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan tubuh, sambil tetap memperhatikan keanekaragaman makanan. Kemudian, ini juga harus disesuaikan dengan aktivitas fisik, pola hidup bersih, dan menjaga berat badan normal. Contohnya, karbohidrat seperti nasi, kentang, atau jagung menjadi sumber energi. Kemudian, protein dari ikan, telur, atau tahu berperan sebagai zat pembangun. Sedangkan lemak sehat dari kacang-kacangan atau alpukat ini membantu untuk penyerapan vitamin. Dan vitamin mineral dari sayur dan buah-buahan berfungsi sebagai zat pengatur. Jadi, gizi seimbang adalah kombinasi dari zat gizi
yang saling melengkapi. Zat gizi makro berfungsi untuk aktivitas kerja organ, sementara untuk zat gizi mikro untuk mendukung kerja makro dan untuk memenuhi kebutuhan mikromineral tubuh. Kalau pada orang dewasa kita menerapkan gizi seimbang dengan porsi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, maka sebenarnya pada bayi pun prinsipnya sama, akan tetapi tahapannya saja yang berbeda. Selama 6 bulan pertama, bayi cukup dengan ASI eksklusif karena memang semua kebutuhan gizinya sudah tercukupi. Akan tetapi setelah usia 6 bulan ke atas, maka bayi sudah mulai membutuhkan MPASI yang tetap harus disusun sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan standar emas pemberian makan bayi dan balita. Pertama, di saat jam-jam pertama kelahiran, maka bayi perlu dilakukan inisiasi menyusu dini. Kemudian, kontak kulit antara ibu dan bayi ini akan membantu untuk merangsang keluarnya ASI sekaligus memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayinya. Yang kedua, berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Artinya hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya, bahkan air putih sekalipun. Karena pada fase ini ASI saja sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan bayi. Setelah bayi berusia 6 bulan, mulai berikan makanan pendamping ASI. Nah, MPASI inilah yang harus bergizi seimbang, terutama kayak protein hewani supaya pertumbuhan bayi menjadi optimal. Dan yang keempat adalah lanjutkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Jadi, kombinasi ASI dan MPASI yang tepat menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dengan mengikuti standar emas ini, kita bisa memastikan bayi akan tumbuh sehat, kuat, dan siap menjadi generasi emas di masa depan. Mari kita lihat lebih dalam tentang ASI. Kandungan protein yang ada dalam ASI cukup untuk pertumbuhan tanpa membebani ginjal bayi, karena sebagian besar berupa whey yang mudah dicerna. ASI juga mengandung asam amino penting, taurin, serta lemak yang mudah dicerna karena ada enzim mencerna lemak di dalamnya. Kadar kolesterol ASI relatif tinggi, akan tetapi ini justru baik untuk melatih enzim tubuh bayi dalam mengolah kolesterol di masa depan. Selain itu, ASI juga mengandung amilase untuk membantu pencernaan pati dan cukup mineral dengan komposisi seimbang sehingga tidak membebani ginjal bayi. Semua ini membuat ASI benar-benar dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal. Selanjutnya, silakan kalian pelajari lebih lanjut melalui sumber belajar yang tersedia di halaman 288 yang bisa kalian akses dengan cara scan kode sumber belajar yang tertera. Oke, perhatikan tabel ini ya. Di awal kelahiran, ukuran lambung bayi itu sangat kecil. Pada hari pertama hingga kedua, kapasitas lambungnya hanya sekitar 5 sampai dengan 7 mili. Kira-kira sebesar kelereng kecil saja. Jadi wajar kalau bayi hanya menyusu sedikit karena memang lambungnya hanya mampu menampung segitu saja. Kemudian di hari ketiga sampai kelima ukuran lambung bertambah menjadi 22 sampai dengan 27 mili dan seukuran kelereng besar. Lalu pada usia 6 sampai dengan 10 hari kapasitasnya sudah meningkat menjadi 60 sampai dengan 81 mili. Kira-kira sebesar bola pingpong, dan pada usia 2 minggu lambung bayi kira-kira sudah sebesar bola penis. Nah, apa artinya? Jadi, kita bisa mengedukasi ibu bahwa ibu tidak perlu khawatir atau terburu-buru menyimpulkan bahwa ASI-nya tidak cukup. Karena pada awal-awal kehidupan, bayi memang hanya butuh sedikit ASI saja, sesuai dengan kapasitas lambungnya. Jadi, meskipun ASI yang keluar terlihat sedikit, sebenarnya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi pada hari-hari pertamanya. Oke, selanjutnya ini merupakan prinsip dasar dalam pemberian ASI. Jadi, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah adekuat, artinya MPASI itu harus bisa memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien agar pertumbuhan bayi tidak terhambat. Yang kedua adalah tepat waktu, yaitu bayi seharusnya dimulai diberikan MPASI itu pada usia 6 bulan. Jadi kalau ini terlalu cepat, maka bisa membebani sistem pencernaan bayi
Dan kalau ini terhambat atau terlambat, maka ini bisa meningkatkan resiko kekurangan gizi. Kemudian yang ketiga adalah aman. Maksudnya, makanan harus disiapkan dengan cara yang higienis, dimasak dan disimpan dengan benar, serta diberikan dengan peralatan yang bersih. Jadi sebaiknya tidak diberikan menggunakan botol atau dot, karena ini akan meningkatkan resiko infeksi. Dan yang terakhir adalah, ini juga harus diberikan dengan cara yang tepat, yaitu orang tua harus memperhatikan tanda lapar dan kenyang dari anak, serta menyesuaikan jumlah, kemudian frekuensinya, konsistensi atau teksturnya, dan variasi makanan yang harus disesuaikan dengan umurnya. Prinsip ini penting ya, karena fase transisi MPASI ini adalah masa yang paling rentan bagi bayi. Jadi kalau MPASI-nya tidak tepat, maka anak akan bisa mengalami masalah gizi bahkan infeksi. Lalu, bagaimana langkah praktis dalam pemenuhan nutrisi bayi dan balita? Ada 3 hal besar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah identifikasi usia anak. Jadi, usia anak itu menentukan kebutuhan kalori sekaligus tekstur makanan yang sesuai. Bayi mulai dari makanan yang lumat, kemudian meningkat ke cincang, hingga akhirnya bisa makan makanan keluarga. Yang kedua adalah hitung kebutuhan kalori. Jadi kita bisa menggunakan acuan baik dari WHO maupun Kemenkes dengan memperhitungkan kontribusi energi yang masih berasal dari ASI dan tambahan dari MPASI. Dan yang ketiga adalah susun menu harian sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Jadi kalian harus pilihkan makanan yang beragam, bergizi, dan sesuai dengan usia anak. Gunakan pedoman visual seperti isi piringku untuk mempermudah. Kemudian jangan lupa atur frekuensi makan utama dan kudapan. Sesuaikan dengan porsi dengan usia dan pastikan ada variasi bahan makanan setiap harinya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka seharusnya kita bisa memastikan bahwa nutrisi anak tercukupi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Ini adalah ringkasan tentang kebutuhan energi dan pola pemberian makan pada bayi dan balita. Pada usia 0 sampai dengan 6 bulan, bayi membutuhkan sekitar 550 kilokalori per harinya. Semua kebutuhan ini dipenuhi hanya dari ASI eksklusif saja. Pola menyusu diberikan sesuai dengan kebutuhan bayi atau on-demand. Kemudian, ketika memasuki usia 6 sampai dengan 8 bulan, kebutuhan energi meningkat menjadi sekitar 800 kilokalori per harinya. Energi ini diperoleh dari kombinasi ASI sekitar 70% dan MPASI sekitar 30%. MPASI diberikan 2 sampai dengan 3 kali sehari ditambah 1 sampai dengan 2 kali makanan selingan dengan tekstur lumat atau halus. Ini disesuaikan dengan kapasitas lambung yang mulai membesar, namun sistem pencernaannya masih perlu adaptasi. Usia 9 sampai dengan 11 bulan, kebutuhan energi tetap sekitar 800 kilokalori, akan tetapi proporsinya berubah, yaitu terdiri dari ASI 50% dan MPASI 50%. MPASI ini bisa diberikan lebih sering, yaitu 3 sampai dengan 4 kali sehari, ditambah 1 sampai dengan 2 kali makan selingan. Dengan tekstur cincang atau agak kasar, hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan oromotorik dan keterampilan menghayati. Pada usia 12 sampai dengan 23 bulan, kebutuhan energi meningkat menjadi sekitar 900 sampai dengan 1100 kilokalori per harinya. Energi ini sebagian besar sudah berasal dari MPASI yang sudah disesuaikan dengan makanan keluarga. Sementara ASI hanya berkontribusi sekitar 30%. Pola makannya menjadi 3 sampai dengan 4 kali dan ditambah makanan selingan 1 sampai dengan 2 kali dengan tekstur makanan keluarga. Di tahap ini anak sudah bisa mulai ikut makan bersama keluarga. Kemudian pada usia 2 sampai dengan 5 tahun, kebutuhan energinya menjadi lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 1350 sampai dengan 1400 kilokalori per harinya. Sumber energinya pada fase ini sepenuhnya berasal dari makanan keluarga dengan pola makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan serta variasi menu yang lengkap dan seimbang. Jadi pola ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, maka proporsi energi dari ASI berkurang, sedangkan MPASI semakin besar porsinya.
Frekuensi dan tekstur makanan juga ditingkatkan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kapasitas lambung bayi, kemudian juga berdasarkan perkembangan sistem pencernaan dan kemampuan mengunyah bayi. Dengan begitu, kebutuhan energi anak tetap terpenuhi secara optimal sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat seberapa besar energi yang harus dipenuhi dari MPASI sesuai dengan usia anak. Pada usia 6 sampai dengan 8 bulan, bayi membutuhkan sekitar 200 kilokalori per hari dari MPASI. Karena sebagian besar, yaitu sekitar 350 kilokalori energinya masih berasal dari ASI. Kemudian pada usia 9 sampai 11 bulan, kebutuhan energi bayi dari MPASI meningkat menjadi sekitar 300 kilokalori per harinya. Lalu pada usia 12 sampai dengan 23 bulan, porsinya lebih besar lagi, yaitu sekitar 550 kilokalori per hari yang harus dipenuhi dari MPASI atau makanan keluarga. Angka-angka ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, maka kontribusi ASI menurun. Sementara peran MPASI semakin penting. Jadi, kualitas MPASI harus benar-benar diperhatikan dari segi jumlah, frekuensi, tekstur, dan kandungan gizinya. Nah, selanjutnya pada slide ini kita bisa melihat secara detail tentang kebutuhan zat gizi makro dan mikronutrien pada bayi dan balita. Angka-angka di sini penting sebagai acuan, tetapi tidak mungkin kita bahas satu persatu dalam presentasi ini. Jadi, selanjutnya silakan kalian pelajari lebih lanjut secara mandiri melalui sumber belajar yang sudah disediakan agar bisa memahami lebih detail berapa kebutuhan protein, kemudian lemak, karbohidrat, serta vitamin dan mineral pada setiap tahapan usianya. Untuk memudahkan penerapan prinsip gizi seimbang, kita bisa menggunakan panduan visual yang disebut dengan isi piringku. Konsepnya sederhana. Jadi, setengah piring diisi dengan sayur dan buah dan setengahnya lagi diisi dengan makanan pokok serta lauk-lauk. Masing-masing zat gizi makro dan mikro ini memiliki porsi sesuai dengan tahapan usianya. Jadi harus disesuaikan juga ya untuk proporsinya masing-masing zat gizinya. Dengan panduan ini, maka orang tua akan lebih mudah menyusun menu seimbang di rumah. Jadi kebutuhan gizi tidak lagi hanya berupa angka, tetapi bisa diperhatikan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari. Baik, selanjutnya kalian bisa mempelajari dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi, caranya kalian bisa scan barcode atau klik sumber belajar di dalam e-modul. Ini penting ya, kenapa? Karena di pertemuan berikutnya kita akan mulai belajar menganalisis kasus nyata. Dengan membaca literatur tambahan ini, kalian akan lebih siap, kemudian juga lebih paham dan lebih percaya diri saat menerapkan teori ke dalam praktik dan saat berdiskusi di kelas. Selamat belajar!